Halo bro and sis, ketemu lagi di channel Pangeran Kocik. Dan ini bersama tunggangan gua si ganteng XL7. Nah, hari ini gue mau bikin informasi tentang first impression atau kesan pertama selama 1 bulan kurang lebih gue megang ini. Dan kilometernya baru 1000 lah kurang lebih. Jadi gue pengen ngasih tahu lu pada bahwa apa sih plus minusnya dari XL7 ini. Kenapa sih lu harus punya mobil ini? Ikutin terus ya. Halo bro. Nah, sekarang gua akan ngasih tahu plus dari XL7 yang pertama, yaitu tidak lain dari bentuknya, bodinya. Bisa dilihat bodinya ini, kalau bisa dilihat nih mau nih cowok banget ya. Jadi lekukan-lekukannya tuh bener-bener hampir mengotak. Jadi kesannya itu jantan atau cowok, meskipun dipakai oleh cewek juga nggak ada masalah. Dan model ini gue bilang sih nggak ngebosenin, artinya bisa long lasting, bisa sampai bertahun-tahun dan orang masih suka melihat bentuknya. Gue yakin seperti itu. Kemudian juga untuk tipe yang tertinggi, yang beta ini udah nggak perlu dandan lagi bro, semuanya udah ada. Spoiler ada, velgnya sudah oke, ada side skirt dan sebagainya, dual tone. Jadi kita nggak perlu keluar biaya untuk dandan lagi, kita mobil tuh udah ganteng gitu. Nah, itu plus yang pertama ya. Oke, plus yang kedua yaitu ground clearance-nya cukup tinggi. Di sini kurang lebih 20 cm ya. Memang di kelasnya XL7 ini tidak yang tertinggi, ada masih paling tinggi sekarang Rush ya kalau nggak salah ya, Rush sama Expander Cross ya. Nah itu kan ini rival utamanya kan Rush atau Terios, Expander Cross dan BRV lah, itu yang masuk ke low SUV. Dan ini ground clearance-nya tergolong tinggi, cukup lah untuk menerjang banjir. Nah, untuk plus yang ketiga menurut gua terkait dengan harga ya. Untuk XL7 ini dibandingkan rival-rivalnya, ini tipe beta paling tinggi, bandrolnya 267, tapi dengan diskon dan segala macam, bonus dan diskon gua dapatnya 250 lah, kurang lebih 249 sampai 250. Sementara BRV dengan tipe tertingginya mungkin udah sampai menyentuh 280. Kemudian Expander Cross tertingginya juga sekitar segitu. Kemudian Terios sama Rush tipe tertingginya juga di atas itu. Mungkin Terios yang sedikit hampir sama ya, tapi tetap sedikit lebih mahal. Jadi di rival-rivalnya XL7 di tipe tertinggi ini beta masih tergolong yang paling murah. Juga fiturnya yang tidak kalah berlimpah. Oke, untuk plus yang keempat yaitu mobil untuk low SUV ini tergolong irit bahan bakar atau BBM ya. Gue udah tes kemarin kan, kalau lo pada udah ngeliat video gue udah bikin 2 video terkait tes konsumsi bahan bakar. Yang pertama dalam kota, gue waktu itu ke Serpong kurang lebih habisnya 1,13 kalau nggak salah ya, berdasarkan MID. Kemudian gue ke luar kota yaitu ke Bandung PP dengan rata-rata 1,16an sampai 1,17, dan itu cukup baik untuk ukuran low SUV ya. Memang belum gue coba yang lebih jauh lagi, nanti mungkin ada kesempatan gue pengen coba tes nih. Jadi Suzuki berhasil mempertahankan keiritannya yang ada di R3, karena R3 memang karena ini memang berbasis mesin R3 dibawa ke sini. Memang ada sedikit perbedaan mungkin bobot bodinya, tapi itu tidak berpengaruh banyak terhadap konsumsi bahan bakarnya. Good job. Nah, untuk plus yang kelima yaitu dari sisi servis dan ganti oli ya. Jadi nggak tahu, kayaknya semenjak tahun ini deh Suzuki dengan keluarnya XL7 ini, dan mungkin jenis kendaraan Suzuki yang lain juga memberlakukan gratis jasa servis oli plus
oli dan spare part yang tercatat dalam buku manual sampai 50.000 km atau 4 tahun kalau nggak salah ya, 4 tahun atau 3 tahun gue lupa deh, kayak dari buku manual. Kan biasanya cuman yang gratis cuman servis doang ya, jasa servis. Sekarang sudah sama oli dan spare partnya yang sesuai dengan manual book atau buku servis. Nah sekarang rival-rivalnya juga mulai mengikuti adanya promo-promo servis ini untuk menarik konsumen. Lalu untuk yang plus yang keenam, yaitu gue bilang itulah head unitnya ya. Selain tampilannya juga model floating tapi juga rapi, jadi kesannya mewah gitu ya. 8 inci dan sama sekali tidak ada knob, cuman ada tombol-tombol yang sifatnya touchscreen. Ini juga kelebihannya adalah sudah Android basis, jadi bisa WiFi ya. Sementara gue perhatikan di rival-rivalnya head unitnya memang bisa mirroring, tapi tetap harus menggunakan kabel USB yang dicolokkan ke sebelah sini kalau nggak salah ya. Nah untuk head unit ini kelebihannya adalah dia bisa pakai WiFi, sehingga jadi bisa dua opsi, bisa menggunakan tanpa kabel, menggunakan WiFi seperti yang saya lakukan. Nah ini nih, ini yang gue lakukan nih tuh kan kelihatan ya mirroringnya ya, yang itu lagi mirroring nih tuh, kalau kelihatan tuh ya kan. Nah itu sangat bagus untuk di level SUV, sudah head unitnya bisa WiFi. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya sih sama ya, ada radio dan sebagainya. Itu memang oke. Oke, untuk plus yang ketujuh terkait dengan jok ya, di sisi driver maupun di penumpang yang busanya memang empuk ya. Kemudian bentuknya juga memeluk ini sehingga lebih nyaman. Kemudian headrestnya juga lebar sehingga lebih sempurna menyangga kepala. Joknya juga empuk. Kemudian ada high adjuster lengkap semua walaupun masih manual, sehingga ketika dibawa jarak jauh tidak capek gitu, nyaman gitu, lebih nyantai kita bawanya. Ya untuk plus yang ke-8 yaitu dari sisi setirnya ya. Pertama dari sisi modelnya ini sudah flat bottom, dan ini kembali lagi berkesan mewah untuk sebuah mobil low SUV. Ini sudah wow gitu kan. Juga ada tombol volume dan tombol-tombol yang lain. Ini juga pegangannya juga mantap, termasuk ini sudah dibalut dengan kulit ya, jahitannya juga rapi. Jadi ini kesannya benar-benar mewah untuk ukuran mobil low SUV. Juga ini juga sudah ada tilt ya gitu. Dan kelebihan dari setir ini juga power steeringnya juga enteng. Memang karena EPS mungkin ya, tapi beberapa EPS gue udah bandingin untuk levelnya low SUV, mungkin ini salah satu yang paling enteng. Mungkin karena settingannya ada ya, dan ukuran bannya ya. Oke, untuk plus yang ke-9 yaitu adanya spion tengah yang di dalam ini menggunakan kamera ya. Jadi sudah ada ininya, screennya di situ, dan kameranya ada di belakang. Jadi kamera di belakang tuh ada kamera mundur sama kamera yang untuk spion. Itu beda. Kalau kamera mundur dia akan munculnya di head unit, sementara ini ada di sini. Nah ini keunggulannya, dia ada mode day night view, dia ada otomatis, ada settingannya. Kemudian juga bisa merekam, ini tuh recording, juga bisa tampak depan recording juga. Dan ini kamera depannya dashcam, dan ini posisinya bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi ini ya kalau di kita sih memang kalau untuk kebutuhan sehari-hari memang belum terlalu perlu, tapi memang secara sudut pandang untuk yang terutama yang di belakang nih lebih baik atau lebih lebar, lebih jernih ketimbang kalau menggunakan kaca biasa. Dan kalau kita hanya butuh kaca biasa, biasanya pas lagi hujan itu kameranya akan kena berembun atau kena air, sehingga kita nggak begitu jelas kelihatan. Kita ganti dengan yang biasa, mode biasa pencet tengah, dan itu jadi kaca biasa. Oke, untuk yang plus ke-10 yaitu terkait kan interior ya.
Dari sisi interior ini sangat sporty karena semua full black ya. Makanya gue juga pilih ini karena udah, ini harusnya bahannya fabric aslinya, cuman fabric kombinasi sih. Cuman ini sarungnya gue udah sarungin jok dan warnanya juga hitam biar sesuai sama aslinya. Jadi ini bener-bener sporty. Juga tampilan interior dashboardnya juga seimbang ya dengan adanya list karbon yang cantik itu, sehingga dikombinasikan dengan warna-warna abu-abu tua itu matching lah intinya gitu. Dan ini nuansanya black banget, mantap. Oke, untuk plus yang ke-11 yaitu terkait dengan rem ya. Dan di sini mungkin karena ada ABS, remnya mulai dari yang R3 gue pernah ngerasain juga sama, empuknya sama dengan yang SL7. Jadi ketika rem slow kita bisa ngukur dengan baik, jadi lebih smooth, lebih halus. Kemudian ketika dibutuhkan rem mendadak juga tidak, ABS-nya bekerja sangat baik dan sangat empuk, sehingga nyaman bagi driver maupun penumpang. Nah, untuk plus yang ke-12 yaitu terkait dengan bagasi yang tergorong luas ya. Jadi dan ini bisa rata lantai sampai ke baris ketiga, dan itu sangat membantu kalau kita bawa barang banyak. Dan gue udah coba karena gue juga punya toko kebetulan, dan barang-barang kadang gue pakai belanjaan yang karungan gue udah gue masukin dan ternyata oke, nggak ada masalah. Dan ini juga ada kompartemen yang bisa kita taruh macam-macam sepatu dan segala macam. Ini sangat membantu kalau kita butuh barang-barang yang kita ingin bawa selalu standby ada di mobil gitu ya. Jadi kita nggak usah keluar masukin, taruh cukup di situ. Jadi kita nggak perlu taruh di depan lagi, kita sudah ada di sini. Oke, untuk plus yang ke-13 yaitu terkait dengan smart entry atau smart key-nya sudah keyless ya, tanpa anak kunci. Mau bentuknya kayak gini, tinggal pencet aja untuk remote-nya. Kemudian ini juga tinggal pencet untuk buka tutupnya, dan start stop engine-nya juga sudah pakai tombol ya. Termasuk juga ada fitur-fitur yang lain, sensor parkir belakang. Kemudian untuk yang ini ya, apa namanya, lampu ya, penyesuaian lampu headlamp depan sama belakang. Sekarang headlampnya sudah pakai LED semua, fog lampnya aja yang nggak masih pakai ini halogen. Termasuk ada fitur-fitur yang lain, dan ada fitur hill start assist ya. Jadi kalau kita ada tanjakan atau turunan itu nahan beberapa saat untuk supaya sebelum maju lagi. Oke, kalau tadi gue udah sebutin beberapa nilai plusnya, sekarang gue pengen nyebutin nilai-nilai minusnya. Ikutin terus ya. Oke, untuk minus yang pertama yaitu terkait dengan suspensi. Dan untuk suspensi menurut gue sih karena ini sedikit lebih keras, atau ya agak keras ya ketimbang R3, karena gue juga pernah nyobain yang R3. Tapi mungkin itu ada alasannya karena ukuran velgnya juga lebih tinggi, lebih besar maksud gue, dan juga settingan posisi shock breakernya juga mungkin beda dengan R3, dan ini termasuk kategori low SUV yang bisa di berbagai medan sehingga dibuat sedikit lebih keras. Tapi intinya kalau dibandingkan dengan yang lain, misalnya yang level rival-rival lain juga, ini masih bisa kompetitif terkait dengan bantingannya ya. Oke, untuk minus yang kedua itu terkait dengan peredaman suara mesin ya. Walaupun sini sudah ada peredam, tapi ketika kita di RPM tinggi atau kita ingin akselerasi, suara raungan mesin masih terdengar. Memang itu ciri khas dari Matic yang konvensional ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang bisa diredam suaranya hingga ke dalam akan lebih baik. Tapi overall memang suara hanya mesin saja yang raungannya, tapi untuk suara lingkungan dan sebagainya macam itu masih terbilang senyap ya dibandingkan rival-rivalnya.
Oke, untuk minus yang ketiga itu terkait dengan transmisi yang masih menggunakan model konvensional. Dan gue sih lebih prefer, karena gue pernah mobil ini sebelumnya adalah Brio dan merasakan CVT Honda yang halus dan irit. Gue pengen sih sebetulnya Suzuki sudah mulai menerapkan atau mengaplikasikan transmisi CVT, karena gue perhatiin memang di produk-produk Suzuki belum ada yang pakai transmisi CVT, nggak tahu kenapa. Sementara Toyota dan merek-merek yang lain juga sudah mulai ada beberapa produknya yang menggunakan CVT karena lebih halus dan lebih irit. Soal perawatan gue pikir sama aja sih, yang penting kita tahu ganti oli dan sering servis lah ya. Dan tapi terlepas dari itu, transmisi yang ada saat ini juga powernya masih oke, perpindahan giginya juga termasuk halus, dan terbukti juga irit. Tadi gue udah bikin videonya, jadi oke. Oke, untuk minus yang keempat yaitu tidak adanya cover pelindung atau crank guard di bagian bawah, tuh kelihatan ya, melompong ya. Juga tidak ada pelindung mesin di atas ya, jadi telanjangan aja mesinnya, padahal kalau ditutup lebih rapi gitu kan. Dan pelindung itu sebetulnya bermanfaat itu kalau misalnya jalanan berdebu, itu bisa mengurangi debu yang masuk sehingga kondisi mesin bisa lebih bersih gitu kan. Kemudian juga ada beberapa kasus gue pernah ngalamin itu di Baleno adik gue, itu juga tidak ada pelindungnya. Kayaknya semua Suzuki, hampir semua, kayaknya semua Suzuki produknya tidak ada cover pelindung. Beda dengan Honda yang selalu ada cover pelindung bawah. Itu pernah di Baleno adik gue tuh masuk kucing sampai bersarang di dalam. Itu kan bahaya untuk mesin, bahkan kalau tikus ya. Padahal kalau ditambahkan crank guard itu lebih aman sebetulnya. Namun demikian bisa juga beli di aftermarket. Baleno adik gue udah gue pasangin, videonya udah ada. Dan itu untuk XL7 belum ada, sejauh ini belum ada crank guard yang khusus untuk XL7, karena kalau kita pakai yang R3 katanya beda, bawahnya dudukannya beda. Oke, untuk minus yang kelima itu terkait dengan lock ya, central lock ya. Tidak ada fitur speed lock, speed auto lock yang seharusnya sudah jadi fitur wajib lah ya, karena itu safety ya. Padahal anehnya ya, padahal itu modulnya ada dan kita harus pasang sendiri, dan akhirnya gue pasang sendiri tuh di bawah tuh. Dan itu harganya kurang lebih 350 sampai 400 ribu. Kita bisa masak sendiri dan gue udah bikin videonya kalau ada yang belum lihat ya. Jadi harusnya ini jadi fitur wajib lah. Oke, untuk minus yang keenam itu terkait dengan spion ya. Belum ada fitur auto retract, yang ada baru manual retract dari dalam, sehingga gue harus pasang sendiri auto retract modulnya, dan lumayan itu 600 ribuan. Jadi sekarang udah auto retract, tapi aslinya nggak ada. Sebaiknya ada ya. Ini kan ini hanya ada yang manualnya. Oke, untuk minus yang ketujuh itu terkait dengan posisi pilar A yang ukurannya menurut gue masih agak terlalu besar ya. Pilar A ini yang kiri kanan, tapi terutama yang yang kanan, karena memang di posisi sisi driver penting. Jadi pandangan ada blind spotnya cukup besar di sini. Meskipun demikian dari sisi depan pandangannya masih luas, tapi memang kita ketika ada persimpangan atau mau belok, kita harus matanya harus siap, karena takutnya tertutup oleh pilar ini. Kalau dibuat lebih kecil mungkin lebih baik, tapi mungkin ini menyesuaikan dengan bentuk bodi dari low SUV ini yang agak sedikit lebih besar dari R3. Nah, untuk minus yang ke-8 atau yang terakhir menurut gue itu terkait dengan pengaturan setir ya, yang saat ini baru hanya tilt, dan menurut gue juga ini harusnya jadi fitur wajib lah ya, istilahnya ini untuk kenyamanan berkendaraan driver ya. Jadi dan untuk safety juga, karena
tinggi badan orang kan beda-beda, posisi duduk juga beda-beda. Dengan adanya teleskopik bisa lebih nyaman dan lebih safety, dan ini harusnya jadi fitur wajib. Meskipun posisi yang sekarang dengan adanya jok high adjusternya juga bisa terbantu lah untuk posisi, tapi alangkah lebih baiknya kalau itu teleskopik ya. Halo bro, tadi udah gua sebutin semua ya, ada 13 nilai plus dan 8 nilai minus dari XL7 selama first impression atau kesan pertama pemakaian selama ya kurang lebih 1 bulan ini. Overall sih walaupun masih ada beberapa yang tadi minus-minus itu, gua nggak nyesel ngambil ini karena memang ini sesuai dengan kebutuhan gue. Karena di satu sisi secara tongkrongan nih mobil bisa dipakai untuk harian, buat sendiri masih oke, tongkrongannya nggak kalah ganteng dengan mobil-mobil yang di atas kelasnya atau SUV, dan juga bisa digunakan untuk keluarga, bawa banyak orang dan banyak barang untuk ke luar kota atau kemana-mana. Jadi mantap. Oke, jangan lupa ya subscribe Pangeran Kocik, channel Pangeran Kocik, dan like kalau kalian suka video ini. Dan insya Allah gue akan bikin video-video berikutnya yang terkait dengan otomotif. Mungkin gue juga akan road trip lagi nih, mau bawa mobil ini yang agak jauh ya. Sorry videonya agak panjang karena memang beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan plus minusnya. Semoga bermanfaat.